Apa itu people pleaser? Di video sebelumnya saya nulis istilah people pleaser, di mana di captionnya juga sudah dijelasin sedikit. Tapi lewat video ini izinkan saya menjelaskan lebih clear bahwa people pleaser itu adalah perilaku yang berbahaya, apalagi bagi seorang pemimpin. People pleaser bisa diartikan adalah sebagai orang yang selalu menyenangkan orang lain, selalu ingin mendahulukan orang lain, bagus sih, tapi, nah ini tapinya, selalu mengorbankan dirinya sendiri. Jadi saat dia punya kepentingan, tapi kayaknya menyinggung orang lain deh. Tapi kayaknya nanti bikin orang jadi nggak enak deh. Ya udah deh, nggak usah dulu. Aku aja yang berkorban. Tapi akhirnya pengorbanan itu nanti di ujung akan berakhir buruk. Misalnya sakit hati berkepanjangan, perasaan nggak enak, terus ada rasa dongkol. Yang lama-lama nanti kalau dipendam terus bakalan meledak jadi bom waktu. Akhirnya ledakan itu membuat kita jadi jauh dari produktif. Bisa musuhan sama orang, akhirnya hubungan jadi renggang, ngerjain sesuatu jadi jelek. Bayangin kalau pemimpin itu jadi people pleaser. Bayangin aja. Dia, seorang pemimpin itu mestinya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tapi saat ada satu orang nggak suka, akhirnya dia tidak mendahulukan kepentingan bersama itu, mengikuti kepentingan satu orang itu. Banyak yang dikorbankan. Jadi kalau people pleaser itu terjadi pada pemimpin, yang dikorbankan nggak cuma satu, nggak cuma dirinya, tapi banyak orang gitu. Saya kasih contoh simpel aja, misalnya ada satu orang anggota tim kita yang dia lalai menjalankan tugasnya. Mestinya ditegur dong, ya kan? Dikoreksi dong, betul? Tapi karena takut membuat tersinggung, yang terjadi dibiarin dengan harapan dalam hati nanti juga berubah sendiri. Moga-moga sadar. Didoain ya. Moga-moga sadar sendiri. Tapi yang terjadi adalah nggak sadar-sadar. Nanti dia lalai lagi, terus nggak kita tegur lagi. Moga-moga dia sadar. Moga-moga dia nanti tahu. Mestinya kan tahu, kan udah diajarin. Moga-moga. Dan itu berulang terus. Yang terjadi apa? Orang-orang lain di tim kita yang udah rajin kerjanya, iri. Gimana sih si bos? Kita kerja udah susah-susah, kerja yang terbaik. Ternyata yang kerjaannya nggak beres, dibiarin sama si bos. Terus apa bedanya? Kita kerja bagus sama kerja jelek. Ya udah deh, kita kerjanya jelek aja, biasa-biasa aja, nggak usah bagus-bagus banget. Nah, jadi ada yang tersakiti lebih banyak. Dan yang tadinya kerjanya bagus, tergoda untuk kerjanya jadi jelek. Karena yang mimpin menunjukkan sikap nggak ngapa-ngapain kepada yang kerjaannya jelek, yang kerjaannya lalai. Ini mengakibatkan lebih panjang timnya jadi rusak. Produktivitas tim yang tadinya bagus, lalu ada satu orang yang jelek, terus jadi jelek semua, turun semua. Dan ini sering nggak disadari karena terlalu berprasangka baik nih. Oh, yang lain yang udah kerjanya bagus nggak akan lah niru yang kerjanya jelek. Nggak gitu orang tuh. Orang itu butuh rekognisi kalau dia memang kerjaannya bagus dan butuh pengakuan. Salah satunya adalah dengan kita menunjukkan bahwa kalau ada orang yang kerjaannya jelek, lalai, itu ditegur. Sehingga orang-orang yang kerjanya udah bagus merasa bahwa oh kita lebih baik. Dan memang itu yang jelek. Itu penting. Itu menjaga orang-orang yang performanya bagus tetap bagus. Kalau nggak rusak tuh. Hanya gara-gara nggak enak mau negur. Bahaya nih kan, bahaya nih. Dan itu hanya kasus kecil aja. Banyak kasus yang lain. Misalnya ada orang yang ngomongnya nyolot sampai menyinggung banyak orang. Dibiarin aja. Mestinya diingetin sama leadernya kan, sama bosnya, sama pimpinannya. Diingetin, jangan kayak gitu. Dibiarin aja. Wah ini timnya bisa kacau nanti. Dan begitu nanti ada konflik dibiarin, nggak terkendali. Contoh lain lagi misalnya datang telat, telat di rapat, dibiarin. Itu besok-besok yang rajin telat itu sama aja. Dan banyak lagi hal-hal kecil itu akan merusak kinerja tim. Maka jangan heran tim kita atau bisnis kita kok turun terus, kerjaannya makin jelek terus gitu. Padahal tadinya bagus. Nggak sadar kita bahwa itu gara-gara mungkin ya kita itu jadi people pleaser. Tuh. Makanya hati-hati. Kita itu sebagai pemimpin jangan maunya nyenengin semua orang. Kita lakukan yang memang seharusnya dilakukan. Kalau memang lalai ditegur. Kalau memang nggak benar dikoreksi. Dibenerin, dilurusin.
Selama kita udah berusaha pakai cara yang baik dan berusaha tidak melanggar hak-haknya dia, terus dia tersinggung, ya sudah bukan urusan kita. Itu urusan dia. Toh kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi ingat ini, kita sebagai pemimpin masih jauh lebih baik menyelamatkan satu kapal daripada mengorbankan tenggelamnya satu kapal hanya demi menyenangkan satu dua orang yang ujung-ujungnya kalau kapal tenggelam, satu dua orang ini juga ikut tenggelam. Hati-hati. Jangan lagi jadi people pleaser.